Pertama-tama pagi ini saya ucapkan Sinian Kuail, selamat tahun baru, kongsi, semoga kaya. Ya, kan Kungyohi artinya semoga kaya kan? Ya, ini sesuai dengan pembahasan kita hari ini juga. Jadi selamat tahun baru ya semuanya. Ya. Pada hari ini sebenarnya banyak acara. Acara di Wihara A, Wihara B, Wihara C karena pasan Imlek. Jadi masih suasana Imlek di mana-mana. Nah di Bogor kan wihara banyak juga. Ya kan belum lagi mereka yang berkunjung ke keluarganya, ya kan. Masih lah mereka melakukan itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bersama di sini dengan segala keterbatasan kita melakukan kebaikan yaitu kebaktian. Ini satu hal yang positif. Jadi saya ungkapkan terima kasih ya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebaikan ibu bapak semua hadir di sini. Nah, saya akan membawakan topik yang agak nyeleneh sedikit. Berlindung kepada dewa, bolehkah? Nah, ini ya. Saya akan membawakannya secara abhidhamma dan sutta. Secara abhidhamma, manusia itu menjelang akhir hayat, kesadaran atau dalam istilah umum kita campur adukan dengan pikiran nggak apa-apa lah sementara itu dulu ya. Pikiran-pikiran menjelang akhir hayat itu ada yang gelisah, ada yang tenang. Ini akan berakibat kepada pikiran selanjutnya, kesadaran selanjutnya yaitu lahir. Pada minggu bulan yang lalu kita bahas lahir di satu alam merupakan salah satu wujud dari hasil karma, hasil perbuatan kita. Nah, kalau kita kompilasi terima bersih aja, ya terima bersih, karena kompilasi ini pasti makan waktu. Kalau kita kompilasi, mereka yang lahir ada 31 macam. 31 macam. Sehingga kita sebut alam-alam. 31 alam, ada 31 alam. Garis besarnya ada 4. Garis besar yang pertama yaitu alam menderita, dugati bumi. Jadi lebih banyak dominan penderitaannya. Dugati bumi yaitu alam setan, binatang, ya. Kemudian asura, alam neraka. Jadi nggak beda-beda dengan agama lain, ada juga. Jadi secara umum semua agama sebenarnya berprinsip sama. Bahwa kehidupan bukan hanya kehidupan di alam manusia. Ada di alam-alam lain juga sama. Cuma agak bedanya di kita karena mempelajari proses pikirannya ketika lahir. Makanya lebih detail. Lebih detail di alam rendah itu macam-macam. Nah, kemudian ada yang digolongkan kama sugati bumi. Kama sugati bumi itu ada 7, termasuk yang paling rendah yaitu alam manusia nih kita. Kita lahir di alam manusia. Di alam kama sugati bumi artinya apa? Bumi itu alam kesadaran. Kama sugati itu mereka yang berbahagia, dominan kebahagiaannya. Diliputi oleh kama, M-nya 1, nafsu indera. Jadi kita sifatnya mirip tuh. 7 alam itu sifatnya mirip. Kama sugati bumi, alamnya membahagiakan sebenarnya, ya kan? Nah, tapi masih diliputi nafsu. Artinya masih bisa marah, masih bisa kesal, gitu kan? Nggak beda-beda. Jadi kita yang paling rendah nih dari 7 alam itu. Artinya alam-alam di atasnya bagaimana? Itu lebih membahagiakan enggak? Lebih dominan kebahagiaannya lagi, lebih banyak lagi kebahagiaannya. Nah, yang 6 itu adalah alam surga. Alam surga itu
Kalau di agama Buddha disebutnya makhluk dewa. Kalau di agama lain malaikat atau apa terserah, ya kan. Alam surga makhluk dewa. Dewa yang masih diliputi nafsu yang dekat-dekat dengan kita. Itu suatu gerombolan tuh 6 alam tuh mirip dengan manusia, masih bisa marah juga. Jadi masih bisa jewer manusia juga. Gitu. Bandel lu, gitu kan. Masih bisa tersinggung juga mereka. Nah, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada pelak-peliknya, betul nggak? Iya kan? Sekarang kalau ditanya mau jadi apa nanti lahir, mau jadi manusia lagi harus pikir-pikir dulu. Karena apa? Zamannya udah berubah. Sudah berubah. Begitu lahir jadi manusia nyasar. Negaranya lagi perang, mau nggak? Nah, mikir-mikir ya. Kalau zaman dulu, zaman Buddha, lahir jadi manusia lagi kondusif, bagus. Kalau zaman sekarang, pikir dulu. Ya, pikir dulu pro kontranya. Lahir di mana, nyasar nggak nih? Kalau nyasar negaranya, negara yang lagi perang, nah lebih menderita kan. Jangankan di negara yang berbeda, negara yang sama, kalau lahir di alam, jadi manusia misalnya di kolong jembatan mau nggak? Nggak punya duit. Iya kan? Beli ini susah, beli itu susah, mau berangkat ke wihara nggak bisa. Padahal tahu ada wihara, ada pembubaran dhamma nih. Tapi nggak bisa datang. Lebih banyak menderitanya, betul nggak? Ya, pikir-pikir lagi makanya. Saya hanya menjalan saja. Gitu, karena orang pada pengen jadi manusia lagi. Gitu kan? Saya hanya bicara dengan smart. Smart itu ajaran Buddha loh, smart, cerdas. Artinya kita harus mencermati kondisi. Iya kan? Kalau mencermati kondisi kita maunya nggak lahir secara bebas kan. Lahirnya terarah, betul nggak? Nah kalau terarah artinya arah manusia juga manusia tidak nyasar gitu kan. Jangan nyasar tempatnya. Tentu ada syaratnya. Kan begitu di pelajaran yang lalu. Di bulan lalu kita pelajari sebab akibat juga. Nggak mungkin tiba-tiba ada kecil-gedek gede. Nah itu udah dihancurkan secara ilmiah oleh Louis Pasteur melalui teori leher bebek. Ya kan? Jadi kelahiran dari yang tiada menjadi ada itu nggak mungkin terjadi. Ya, oleh Louis Pasteur loh. Mungkin agamanya juga beda kali ya, bukan Buddha ya. Waktu itu Louis Pasteur. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga alam-alam yang nggak kelihatan, tinggi, kita sebut alam dewa juga. Cuma dewanya tinggi, bukan nafsu indera kayak kita, gampang marah. Ya kan, gampang tersinggung. Nafsu inderanya ada, ya kan. Nah ini alam-alam Brahma bermateri, rupa bumi. Kemudian yang tertinggi arupa bumi. Kelompok dewa juga, tapi lebih tinggi. Tapi tidak punya materi. Batin saja. Nah kan gak kebayangan. Ya, yang kebayang sama kita, yang sekelompok kita nih. Kamang sugati bumi gitu kan. Masih diliputi nafsu indera. Nah dalam kehidupan sehari-hari, punya gak kehidupan sehari-hari? Punya kan? Waktu bulan lalu kita bahas hasil dari karma dalam kehidupan sehari-hari berupa apa? Pengalaman indera, melihat ini, melihat itu, melihat saldo, ya kan? Melihat harta, melihat orang, mendengar, sama kan? Nah, pengalaman indera itu juga hasil karma. Nah, pengalaman indera lebih banyak apa? Kita lebih banyak menderita atau tidak? Enak atau tidak? Masing-masing beda kan?
sesuai dengan pengalamannya, betul nggak? Maunya yang bagus kan? Kalau bisa yang jelek jangan berbuah gitu kan? Maunya yang bagus-bagus gitu kan? Ngedengar suara juga lembut, melihat juga orangnya cerek semua gitu kan? Bukan bergajulan gitu kan? Pengalaman sehari-hari begitu ya. Nah, kalau di dalam pengalaman sehari-hari seperti itu, kalau bisa yang positif, yang ada, yang baik, berbuah. Begitu melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik, maka pada saat karma baik berbuah, lebih gampang apa lebih susah untuk berbuat baik. Misalnya, anak nih, baik banget. Dia minta jajan kepada orang tuanya. Mau nolong anaknya enggak? Lebih gampang kan? Tapi kalau anaknya misalnya nakal, mau ngasih enggak? Lebih susah, betul nggak? Nah, sekelompok ini mirip nih, sama nih. Dewa-dewa juga begitu, sama. Sama. Artinya dalam kehidupan sehari-hari anak lapar aja minta berlindungnya kemana? Ke orang tua kan. Kalau ibu dan bapak dalam kehidupan sehari-hari ada problem nggak? Banyak problem. Ya kan? Solusi ada nggak? Ada juga solusi. Kadang-kadang minta tolong juga sama teman, sama saudara gitu kan. Ya, bisnismen kadang-kadang solusinya didapat dengan minta bantuan dari konsultan, gitu ya. Minta bantuan konsultan dapat, karena dia udah nggak tercapai lagi secara pemikiran dia lewat konsultan, kan begitu ya. Nah, di dalam Dhamma ada yang namanya yang tadi disebutkan tisarana, 3 perlindungan gitu kan. Itu adalah perlindungan sejati Buddha Dhamma Sangha. Perlindungan sejati itu Buddha Dhamma Sangha itu tercapai kalau mencapai magga 4, Sotapati magga, Sotapati Sakadagami magga, Anagami magga, Arahata magga, dan 4 pala, 4 magga, 4 pala, Sotapati pala. Tadi kan magga ya. Sotapati magga dan Sotapati pala ini kalau di wrap up jadi satu, anggaplah Sotapana. 4 jenis makhluk, 8 jenis makhluk suci katanya gitu kan. 8 dari mana? 4 tambah 4, magga dan pala. 8 kan. Yang mencapai nibbana. Jadi berapa? 9. Jadi perlindungan sejati adalah mereka yang mencapai magga dan mencapai pala dan mencapai nibbana 9. Itu yang disebut Dhammanusati yang tadi dibaca. Dhammanusati. Dhammanusati itu di dalam Tipitaka dicari-cari, nggak ada yang lebih detail dari magga, pala, nibbana. Cuma 9 itu. Cuma orang bilangnya salah aja, bingung gitu kan. Jadi kita luruskan di situ. Itu perlindungan sejati. Berlindung kepada dewa bisa nggak? Para dewa aja masih nanya tadi kepada Sang Buddha. Ya kan? Konsultan masih nanya nggak kepada Sang Buddha? Jangankan Sang Buddha, kadang-kadang datang ke biku. Nanya, betul nggak? Bante, saya udah upayakan dengan mentok nih. Udah nggak kepikir lagi gimana caranya ya. Kebetulan Bante ini ngerti. Dia kasih wejangan-wejangan. Gitu kan. Dijalankan oleh konsultan itu. Berhasil. Maka Bantenya disebut manjur. Gitu ya. Kan begitu orang juga ya. Minta solusi nggak harus ke Bante, bisa ke orang tua. Kalau dia butuh. Kalau dia minta terus oleh orang tua apa? Ngeyel nih anak minta mulu. Gitu kan. Nah, di dalam tradisi Theravada itu ada satu parita sakti namanya. Kan
Kalau Budayana itu ada parita saktinya Taipei Chiu gitu ya. Nah di dalam Theravada parita saktinya tuh satu adalah Ratana Sutta. Kita baca 3 bait pertama aja Ratana Sutta. Wahai para makhluk di angkasa dan di bumi, buta, BHUTA, konotasinya di bumi dan di angkasa. Lindungilah manusia. Sebagaimana manusia itu memberikan sesajen kepada kamu siang dan malam. Nah, Sang Buddha ketika itu kota Vesali zaman Sang Buddha kena bencana 3 macam. Paceklik, artinya dia musim kering, paceklik, gagal panen mulu, pandemi, kena wabah, ya sama bangkai-bangkai berantakan semua bau di mana-mana. Sang Buddha memberikan Ratana Sutta. Tolong Ananda bacakan itu keliling kota Vesali. Biku Ananda yang membacakan ulang. Di sini kan kita yang bacain ulang. Saat itu Bante Ananda membacakan itu. Anon itu reda, wabah, paceklik. Musim yang tidak sesuai juga reda. Ya. Nah, dipercaya oleh umat Buddha sekarang ketika mengalami musibah, ya kita anggaplah 3 kejadian tadi musibah ya, dengan membacakan Ratana Sutta. Artinya apa? Itu khotbah dari Buddha loh. Tentang perlindungan. 3 bait pertama, Sang Buddha sendiri minta bantuan para dewa juga, gak sanggup juga sendiri, betul nggak? Lindungilah manusia. Ketika Bante Ananda berkeliling kota Vesali kan banyak para dewa juga mendengar. Lindungilah manusia, sebagaimana meminta memberikan sesajen kepadamu siang dan malam. Nah, kemudian Sang Buddha menyatakan di situ, harta apapun di dunia tidak ada yang menyamai Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. 3. Jadi perlindungan sejati untuk mencapai Magga, Pala, Nibbana, yaitu perlindungan sejatinya. Magga, Pala, Nibbana, Dhamma Ratana. Dengan mencontoh Sangha Ratana, ya kan? Dan yakin yang membabarkan dhammanya, ajarannya adalah Buddha Ratana, permata Buddha yang tertinggi itu. Tapi dalam kehidupan duniawi, apalagi lagi paceklik, Sang Buddha juga melibatkan para dewa. Dewa yang satu grup tadi tuh, yang gampang, yang dekat-dekat kita. Sifatnya mirip. Mereka membantu, ada berbagai cara membantu tuh, ada yang membantu diam-diam. Manusia kan begitu ya, membantu diam-diam. Ada juga kalau dia pengen bantu tapi nggak bisa, dia bisik-bisik sama temennya. Lu bantuin dia tuh begini, gitu kan. Dewa juga begitu. Segrup ini mirip-mirip sama manusia. Kalau manusia berbuat baik, mereka lebih lancar dalam membantu. Ada dewa-dewa tertentu bisa baca pikiran. Ada dewa-dewa tertentu kebanyakan nggak bisa baca pikiran. Pada saat zaman Sang Buddha, murid-murid Buddha kan banyak, termasuk para dewa, ya kan? Ada pembabaran dhamma dari Sang Buddha. Kemudian belum mencapai arahat, sekarang mati tinggalnya di mana? Kan minimal Sotapanna tidak mungkin lahir ke alam dugati. Kemana? Manusia kagak. Kemana? Ke alam dewa. Jadi lebih banyak mana manusia dengan alam dewa? Makhluk sucinya. Diduga lebih banyak alam dewa, makhluk sucinya. Banyak murid-murid Buddha. Jangan main-main dengan mereka. Mereka pun karena belum mencapai arahat, perlu mencapai arahat. Begitu ya? Sama nggak dengan manusia?
Perlu mencapai arahat. Artinya perlu menyempurnakan kebaikan enggak? Perlu. Nah, ketika mereka perlu menyempurnakan kebaikannya, melihat alam dewa yang lebih banyak karma baiknya yang muncul, nggak kelihatan, happy-happy semua, bisa berubah banyak nggak? Ibu bapak ketika melihat teman-temannya, saudaranya semua happy-happy semua, bisa menyalurkan kebaikan ke mereka? Lebih banyak kemana? Ke yang lebih menderita kan? Ke panti jompo, panti asuhan gitu ya. Iya kan? Nah, mereka kan tidak semua bisa meramal tadi, punya kemampuan membaca kesadaran, ya kan? Artinya, kalau diam-diaman, mereka juga diem, kayak manusia. Kalau diem-dieman gak mau bantu, dianggap, wah flexing nih. Nah, sombong nih orang, cari muka. Gitu kan? Ada gak orang yang gitu? Dewa juga gak beda. Satu kelompok ini segrup, kamu suka di bumi, mirip. Mereka juga ada yang sifatnya seperti itu. Gak mau bantu kalau gak diminta. Coba kalau dalam kelas ada 10 murid, satu orang murid tunjuk jari, saya bu, nanya, anggaplah minta tolong, maka guru itu konsentrasinya kemana? Ke murid yang tadi apa murid yang diam? Kemana? Ke murid yang nanya kan, yang ngomong kan. Artinya kalau ada yang ngomong, speak up, dia datang, konsentrasi ke situ. Nggak bisa langsung begitu aja, gitu kan? Nah, manusia kalau udah mentok, perlu solusi, betul nggak? Solusi nggak harus ada di sekitar dia, bisa semua. Aku adalah pemilik karmaku. Dalam tadi, Abhinapa Cawekana, Jarada Momi, Biadida Momi, terus terakhir sampai Kamayoni, Kamabandu. Aku adalah pemilik karmaku, pewaris karmaku, gitu kan. Kalau mentok di situ, dia akan menjadi arogan nggak? Saya bertanya, bisa menjadi arogan. Semuanya aku sendiri. Padahal dalam kehidupan kita butuh saling bantu. Nanya sini dibantu. Nanya sana dibantu. Kalau enggak ada solusi. Karena apa? Dia sendiri gitu kan. Nah, di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ada 8 jenis yang mengkondisikan manusia berbahagia atau tidak. 1 dari 8, yang ke-8 disebut di situ sebagai leadernya, kama. Artinya kalau dia berbuat baik, orang juga mau nolong gitu ya. Kamanya harus bagus, berbuat baik, ya kan? Maka orang mau nolong juga nggak susah. Dewa mau nolong juga pilih-pilih. Sama segrup sama kita tuh. Segrup milih-milih sama. Kan di dalam Parita Partidana, buku Parita kan ada ya. Biasanya di situ diungkapkan kepada sanak famili yang telah meninggal dunia gitu kan. Untuk mengapresiasi jasa-jasa kita gitu kan. Memangnya mereka selalu ada di situ? Belum tentu. Bisa aja nggak ada. Nah di Parita itu ada pelengkapnya. Para dewa, bagi mereka yang tidak hadir di sini, mohon para dewa memberitakannya. Minta tolong bukan dong? Berlindung nggak di situ? Karena dia nggak ada solusi. Solusi ke Nibbana minta, nggak bisa, ya kan? Padahal kita butuh solusi, gitu kan? Maka dikasih solusi oleh Sang Buddha, sehingga di Parita itu terpecahkan solusinya, diberitakan oleh para dewa kepada famili yang telah meninggal dunia yang nggak hadir di situ. Para dewa kan mau bergerak kemana aja lebih gampang daripada kita naik angkot macet.
Ya kan? Logik kan? Nah, jadi kita harus pakai akal juga. Jangan membuta. Gitu. Kalau kita memang butuh bantuan, ya minta bantuan sama Pak Bong. Sama siapa, ya kan? Nggak ada salah. Nggak dilarang. Sang Buddha nggak melarang. Nggak melarang. Tapi Sang Buddha kasih tahu. Permata perlindungan yang sejati itu adalah tiratana. Buddha Dhamma Sangha. Begitu. Ya, tapi tidak dilarang minta pada dewa kalau membutuhkan. Berlindung kepada dewa tidak dilarang loh. Di dalam Tipitaka kan banyak tuh. Baca semua. Nggak ada larangan berlindung kepada dewa. Bahkan Sang Buddha sekalipun minta tolong juga bantuan para dewa atas bencana di kota Vesali melalui Bandayananda suruh keliling biar dewa yang ada di pohon sana tahu juga gitu kan, ngedengar, membantu, tidak sendirian. Nah, ini merupakan wawasan kepada saudara-saudara yang selama ini seringkali wah gak bisa berlindung kepada para dewa, begitu ya. Secara duniawi boleh, tidak dilarang. Tapi secara ultimate yang sejati, perlindungan sejati adalah tiratana. Begitu kan? Nah, dalam kehidupan awam sehari-hari, kita membutuhkan banyak solusi. Oleh karena itu kita harus saling bantu. Jangan hanya berpegang pada karmaku, terhubung dengan kelahiranku, dengan perbuatanku. Kemudian kalau anaknya menderita, biarin aja, terimalah karmamu. Apa begitu? Kan enggak, betul enggak? Tolong juga anak, betul enggak? Tolong aja, gitu kan? Anak juga kalau kelaparan pasti mintanya yang pertama ke siapa? Keluarga terdekat, ke orang tua, ya kan? Jadi tidak dilarang untuk berlindung kepada dewa. Tidak dilarang, nggak ada larangan. Lihat di Pitaka. Lihat. Kalau di Abhidhamma udah jelas mainnya kesadaran. Kesadaran dia begini, 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 efeknya begini. Maka tingkah laku dia akan menjadi objek bagi makhluk lain. Kalau tingkah laku dia baik, itu menjadi objek bagi makhluk lain mengalami objek yang baik. Memancing karma baik berbuah. Tentu makhluk itu akan lebih mudah untuk melakukan kebaikan, betul nggak? Begitu. Nggak dilarang. Nggak dilarang. Ada satu cerita dari teman saya. Begitu saya kemukakan pelajaran kama tentang kelahiran yang seperti ini. Bolehkah berlindung kepada Buddha, kepada dewa? Ya. Kemudian dia udah mentok. Udah mentok, tadinya dia mau loncat ke tetangga. Kan bisa begitu kan, umat Buddha banyak. Udah mentok lari. Gitu kan. Kata saya, ngapain lari? Kamu baca itu gak salah lu, gak dilarang lu. Orang kamu lapar aja minta sama orang tua kamu gak dilarang. Masa minta sama Buddha? Emangnya Buddha mau kasih? Pasti mintanya pada orang tua, hidupan duniawi. Ya kan? Orang tua pasti membantu. Begitu dia baca, solusi dari problem hidup dia teratasi. Gak sempat lari. Nah, kita kan banyaknya yang sempat lari ya. Udah lari terus minta gak? Minta kan? Berbuah. Upaya kerasnya di mana? Ketika jadi umat Buddha. Ya kan? Wajar. Wajar. Nah, kita sekarang belajar proses kesadaran secara umat Buddha. Sebenarnya itu pindah kandang itu cuma pindah merek. Betul nggak? Iya. Mau berbuat di situ juga bisa. Gitu. Asal dia kolaborasi aja, kerjasama semua.
Contohnya kerjasama misalnya, orang kan mau pakaian yang bagus. Nih bulan lalu. Mau ke undangan, mau keluar, dandan, betul nggak? Jadi yang berbuah karma baiknya yang mana? Orang luar, betul nggak? Orang dalam serumah, sumpah semua nanti dapatnya. Artinya karma buruk semua berbuah. Ketika karma buruk berbuah, lebih mudah atau lebih susah berbuat baik? Lebih sulit, betul. Nah, kita harus kolaborasi di situ, kerjasama. Kita bantu karma baik dia berbuah dengan berdandan. Jadi dandan tuh bisa loba, itu flexing. Tapi bisa baik, itu dana. Dana objek yang bagus. Secara abidama, berdana itu adalah memberikan objek yang bagus untuk berbuah karma baiknya bagi makhluk di sekitarnya. Nggak peduli makhluk apa. Bisa manusia, bisa dewa. Berbuat baik aja. Itu menjadi objek yang bagus. Ya, jadi tidak dilarang ya berlindung kepada dewa. Tapi perlindungan sejati tetap ada, kita punya perlindungan sejati. Jadi kalau udah mentok sehari-hari, cari cara, betul nggak? Cari cara bertanya kepada orang, pada teman, ya kan boleh kan? Ya mungkin yang lebih hebat lagi, mereka yang mencapai alam dewa juga kan itu bukan orang sembarangan. Banyak kehebatan-kehebatannya, ya kan? Kebahagiaannya banyak juga, kebaikannya banyak juga. Lahirlah beliau di alam dewa. Nggak sembarangan lu, nggak gampang manusia makhluk masuk alam dewa. Itu ibarat kura-kura buta. Kita lahir udah jadi kura-kura, diombang-ambing samudra, mau masuk kepalanya ke dalam ring kayu kecil yang terombang-ambing ombak juga. Susah apa enggak? Susah, ya kan? Demikian juga masuk ke alam dewa walaupun mau, ingin. Itu kan baru mau sama ingin. Ya kan? Susah juga masuk ke alam dewa. Padahal Sang Buddha membabarkan ada 5 jenis cita-cita orang yang wajar, yang tidak bisa dicapai hanya dengan baca parita tok. Artinya harus ada action. Yang pertama adalah kekayaan. Mau nggak kaya? Kaya itu adalah melihat saldo, melihat harta, objek penglihatan bukan? Yang bagus secara bidang. Jadi ngelihat saldo naik, itu kan karma baik berbuah ya. Langsung happy. Wih gitu kan. Maka dana sini, dana sana lebih gampang. Berbuat baiknya lebih gampang. Itu harta, kata Sang Buddha. Memiliki, memperoleh harta itu bukan loba, tapi hasil dari karma baik berbuah. Tidak dilarang. Wah nggak boleh kaya Pak, siapa yang bilang? Si Romo ini, ya tegur aja Romonya baca di mana. Di Tipitaka nggak ada tuh. Kaya itu hasil dari karma baik berbuah. Makanya banyak saudagar pada waktu itu Anarpindika, Wisaka, di Gajanu. Itu kan saudagar semua, hartawan. Bahkan di Gajanu nanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya ini masih suka pakai kalung bunga loh. Masih suka pakai wewangian loh. Masih seneng loh terima emas loh. Senang gak kalau terima emas? Nah, terus bagaimana ya Sang Buddha supaya saya bahagia dalam kehidupan ini? Sang Buddha nggak bilang buang tuh kalung bunga, buang tuh harta, buang tuh wewangian, buang tuh emas, tolak. Nggak begitu. Sang Buddha memberikan wejangan. Kamu harus semangat. Kalau usaha hati-hati terus. Dari hasil semangat kamu hati-hati.
Terus gaulnya jangan salah gaul. Gaul dengan orang yang lebih hebat. Kemudian hiduplah seimbang. Seimbang antara pengeluaran, penghasilan, dan pendapatan. Baru kamu bisa bahagia dalam kehidupan ini, kata Sang Buddha. Jadi bukan disuruh tolak-tolak semua yang tadi. Itu keinginan wajar manusia kaya. Kan ada orang kaya juga nggak bisa pakai ya. Makanya ada suta kedua. Yang disebut kebahagiaan itu kebahagiaan memiliki harta. Punya harta juga kebahagiaan loh. Terus yang kedua, dia menggunakan harta itu juga kebahagiaan. Kebahagiaan dalam menggunakan harta. Ada yang nggak bisa pakai tuh harta. Saldo terus. Nggak kaya. Dia. Cuma saldo kok. Nggak kaya. Ya kan? Begitu udah dipakai baru kaya dia. Bahagia. Bisa pakai kekayaan tadi. Kemudian diperoleh dengan baik. Tidak tercela. Terus disebutkan kebahagiaan juga, kalau nggak punya utang lebih bagus lagi bahagianya. Zaman sekarang rada susah tuh orang yang bisnis, masih suka utang. Kalau suka utang siap-siap harus menderita, ditagih, ya kan? Begitu. Ya jadi itu dua suta tentang kamambogi, artinya nafsu indra. Kebahagiaan dari nafsu indra bisa menimbulkan kebahagiaan loh. Begitu ya. Jadi berlindung kepada dewa itu tidak dilarang. Tapi jangan ngeyel terus, minta terus sama dewa. Kan kayak anak ngerengek terus sama orang tua ya. Orang tua rasanya gimana? Empet ya. Brengsek nih minta terus nih. Nggak mandiri dia nanti. Dihukum ya. Gitu ya. Dijewer, sakit dah. Ya kan? Nah, dewa juga begitu. Yang segrup tadi itu mirip. Sifatnya dalam pelajaran Abhidhamma itu jelas. Mereka tuh punya kesadaran mirip dengan manusia. Actionnya sama, mirip. Karena segala sesuatu didasari oleh kesadaran untuk action. Nggak tiba-tiba action. Ada pikirannya. Seperti yang tadi kita sama-sama bacain ya. Pikiran tuh pelopor. Ya jadi kalau udah mentok, berlindung kepada dewa itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Bukan berarti minta terus-terusan. Tapi perlindungan sejati, Sang Buddha katakan di dalam Ratana Sutta juga. Bait ketiga, harta apapun yang kamu peroleh di dunia ini tiada yang menyaingi dengan Buddha Ratana, Sang Tathagata. Nah, Sang Buddha. Buddha Ratana, makanya Ratana Sutta itu, parita perlindungan itu, parita sakti. Disebutnya karena dua perlindungan di situ diumumkan kepada Bante Ananda untuk menolong kota Vesali yang sedang dilanda 3 wabah. Wabah penyakit, wabah penghasilan, kemiskinan, ya, dan wabah cuaca. Itu masih sering dipakai oleh orang Buddhis dengan membacakan 3 bait pertama, terus dia beraspirasi, dia bacaan permintaannya. Nah, tidak dilarang. Sama dengan Alawaka Sutta. Sebenarnya Alawaka Sutta itu isinya, oh bukan Alawaka, mohon maaf, Atanatia Sutta. Atanatia itu dibawakan oleh Yaka. Yaka itu yang semacam dewa. Bilang kepada Sang Buddha, minta izin. Sang Buddha, para biku yang akan berangkat ke sana supaya aman, bacain ini.
Atanatya Sutta terus bacain. Sang Buddha approve para biku membacakannya. Isinya apa? Buddha ini, Buddha ini, Buddha ini, gitu kan. Banyak Buddha Wipasi, Buddha Kakusanda, Buddha apa gitu kan. Sama aja kayak orang membacakan sesuatu isinya, gua kenal Prabowo, kenal Zulkifli Hasan, kenal ini, orang pada segan takut mau gangguin saya, betul nggak? Mirip gitu sebenarnya sutanya, tapi dia terlindung nggak diganggu karena orang-orang pada takut. Makhluk-makhluk pada takut kepada Buddha ini, Buddha ini, Buddha ini, Buddha ini. Itu dibacakan di dalam Atanatya Sutta. Tidak dilarang oleh Buddha, bacakan itu. Itu akan melindungi gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan. Tapi cara kerjanya secara pikiran jelas ya. Itu sebenarnya kita ngomong sesuatu, tapi orang jadi takut gara-gara kita ngomong itu. Nggak mau ganggu kita. Gue kenal Prabowo kayak tadi kan. Saya kenal Prabowo, kenal ini, kenal Gibran, kenal ini, ya kan. Nah orang mau gangguin takut, segen, betul nggak? Iya kan. Nah itu Atanatya Sutta. Nggak dilarang. Ada juga di buku Parita itu Dayaga Parita. Kalau kamu takut, kamu renungkan sifat Buddha di situ. Sifat Dhamma, sifat Sangha, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Kita tadi bacain, membacakan. Makanya Banamase. Kalau Karomase, action. Karomase action. Mengajak untuk action sama-sama. Itu Karomase. Banamase itu mengajak merenungkan, membacakan ulang. Ya, seperti Pancasila membacakan ulang atau mengajak action? Mengajak action. Karomase harusnya. Paham ya? Beda karomase, banamase. Karomase itu ngajak action. Kalau banamase ngajak ngucapin ulang, renungkan. Ya kan? Beda kan? Tapi kadang umat nggak tahu. Jangankan umat, biku juga belum tentu tahu. Gimana? Nah, kalau secara pikirannya begitu kita tahu, kita ngucapinnya lebih gampang. Lebih cepat. Gitu. Oh, ini karomase. Kalau pemimpin kebaktian merenungkan, ya kita hanya renung aja di pikiran. Hanya di pikiran aja. Kalau action, kita action. Ngajak action. Kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ingin mencapai arahat, itu butuh paramita, kebaikan. Betul? Para dewa juga begitu. Mereka kalau ingin mencapai yang lebih tinggi, harus kebaikannya harus banyak. Mereka mau merosot. Nggak mau. Mau berbuat baik, kemana? Teman sejawatnya di alam dewa sama-sama nggak gampang. Para dewa juga ada yang pendiam juga. Nggak beda-beda dengan manusia. Di sesama yang kamu baiknya berbuah rata-rata itu tinggi, dia penderitaannya nggak kelihatan. Maka dia akan menolong orang yang paling rendah di alam itu. Nah, orang yang paling rendah, dia modalnya berbuat baik. Sebab kalau nggak dewa nggak nolong juga, walaupun dia minta tolong. Oh tolong, kayak anak minta tolong terus kalau bandel sama orang tuanya dicuekin, betul nggak? Jadi pemimpin adalah kebaikan juga ujung-ujungnya, leadernya, ya kan? Jadi harus nanam kebaikan, tanam aja kebaikan. Kalau nggak ada kebaikan nggak ada landasan, nggak ada istilahnya, nggak ada alasan untuk para dewa menolong, betul nggak? Tapi kalau itu udah nanam,
Jangankan para dewa, orang juga ngelindungi. Lindungi itu dia, lindungi dia dengan cara begini-begini, jagain dia ya, gitu kan. Titip ya dia, gitu kan. Nah itu orang. Dewa juga yang segerombolan tadi, mirip-mirip sama Sugati Bumi itu. Mirip. Kalau dilihat dari kesadarannya di Abhidhamma, itu sama dengan orang. Persis sama dewa itu dengan orang. Cuma dia mengalami objek yang lebih bagus, lebih banyak. Lebih banyak, sehingga lebih bahagia. Lebih bahagia kan nggak datang tiba-tiba. Betul nggak? Artinya usaha mereka pun hebat sebenarnya. Ya kan? Kita kan nyari teman harus cari yang lebih hebat. Betul nggak? Jangan cari teman yang senasib. Kalau teman yang senasib sama-sama nggak yakin semua. Sama-sama lemot semua. Sama-sama putus asa, nanti gerombolan putus asa. Kan gitu kalau keundangan. Keundangan ada ada prasmanan kan. Biasanya berkelompok tuh orang-orang. Kelompok-kelompok orang miskin gitu kan. Kelompok-kelompok orang kaya, kelompok-kelompok orang yang semangat, kelompok-kelompok yang orang yang penuh ragu, ngumpul. Hati-hati. Keundangan aja itu jadi arena buat kita untuk cari teman baik. Bukan cari teman sejenis yang senasib. Karena mencari yang senasib ujungnya turun. Kalau mencari yang lebih hebat, bawa diri aja. Datang. Nanti juga ngobrol. Ya kan? Ya bisa dilakukan itu. Jadi ibu bapak berlindung pada para dewa itu adalah tidak dilarang secara ajaran Buddha. Di Sutta, di Abhidhamma, di Vinaya sama, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Tapi karena nggak dilarang begitu, bukan berarti jor-joran, ya kan? Seperti tadi, kekayaan, cita-cita orang yang wajar. Yang kedua, cita-cita orang itu sehat tubuhnya, ganteng, cantik, jarang sakit, ya kan? Itu yang kedua tuh fisik. Yang ketiga, nama baik, kehormatan dan sebagainya itu hasil karma baik. Bukan karma buruk, bukan loba, tapi hasil. Ya, yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya mati kemana? Alam dewa, gitu kan, alam surga. Kan pada mau masuk surga, walaupun disuruh masuk surga nggak mau. Tunggu dulu gitu kan. Lama-lama malah di alam manusia, ya kan? Gitu. Nah, tapi itu cita-cita umum. Saya lahir pengen masuk surga. Tidak dilarang. Sang Buddha bilang, hal itu bisa dicapai. Itu keinginan wajar orang. Bercita-cita untuk masuk surga. Ya kan? Cuma nggak bisa hanya dengan baca parita. Disebutnya di situ. Tidak bisa hanya dengan aspirasi. Toh harus action. Nah, kita kekurangan di situ, action. Action itu eksekusi. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner perusahaan ya. Banyak usahanya dia berhasil. Saya tanya, Om, apa Om tipsnya untuk keberhasilan dan kegagalan? Dua saya tanya. Gagal kenapa? Karena kurang action. Dia strategi, perencanaan mulu hebat. Boleh nggak? Itu boleh, bagus. Perencanaannya hebat itu akan lebih hebat lagi kalau ada eksekusinya. Walaupun sedikit, eksekusi kecil-kecil. Nah, jadi begitu. Kan semua orang pengen mencapai nibbana umat Buddha ya.
Saya ingin mencapai nibbana. Nibbana sapacaya hotu. Supaya perbuatan kita mengkondisikan mencapai nibbana gitu kan. Kebayangkan nibbana apa? Nah itu kan mirip orang mencapai satu puncak. Ingin melihat sesuatu gitu kan. Di puncak itu. Kan pemandangannya indah katanya. Gitu ya. Mirip begitu orang mencapai nibbana tuh. Ingin ke situ ada tangga. Tangganya tinggi-tinggi. Yang satu tangganya sesuai dengan langkahnya kaki aja. Yang penting terjangkau. Yang mana yang lebih cepat? Nyampe ke atas untuk melihat. Yang lebih pendek anak tangganya atau yang tinggi-tinggi anak tangganya. Sampai kaki aja nggak nyampe. Yang lebih pendek kan. Nah, jadi kita kalau punya goal untuk mencapai nibbana itu nggak salah. Tapi bagaimana supaya mencapai nibbana lebih cepat? Gitu kan? Jangan lagi lama, malah ngawang-ngawang gitu kan? Nggak kebayang. Jadi lakukan kebaikan kecil-kecil. Kecil-kecil. Wah kecil ini, gak usah peduliin suara orang. Jalanin aja. Kecil juga akan mencapai nibbana. On the track to nibbana. Karena apa? Dari semua pencapaian keberhasilan, dimulainya ada 3 jenis. Kalau kita lihat salah satu sutta tentang Paticca Samuppada. Tapi Paticca Samuppada dalam urutan terbalik, transendental. Transendental itu mengatasi duniawi. Untuk mencapai nibbana dimulai dengan 3 tahap. Yakin, berbuat baik, terus yang umum lah, duka. Dari kondisi duka dia sadar bahwa ada yang tidak duka belum dicapai oleh dia. Gitu kan. Nah, jadi dengan keyakinan aja orang yakin, misalnya cung cung cap gitu kan. Itu kan dengan keyakinan umumnya ya. Jangan dicela. Itu perbuatan kecil yang bermanfaat tetap. Karena apa? Pada saat cung cung cap kesadarannya, pikirannya bagaimana? Bersih loh. Bagus loh, hormat, penuh hormat loh. Sujud loh. Ya kan? Tapi kebanyakan umat Buddha mengkritisi kan ketika dia melakukan itu. Ngapain orang ini? Cuma begitu aja, cung-cung cap. Nah, dia mengkritisi itu dengan penuh kebencian. Apakah sesuai dengan ajaran Buddha? Enggak. Di Imlek kan banyak juga cung-cung cap, betul enggak? Gak apa-apa. Hormati. Wah, belum tentu dia juga mampu cung-cung cap gitu. Ngomongnya apa? Belum tentu mampu. Ya kan? Dia walaupun nggak ngerti, dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh hormat, dengan penuh sujud, itu udah bersih di loba dosa moha loh. Saat itu loh, kita hargai dia, ya kan? Nah, bisa dilakukan jadinya dengan cara begitu, maka keharmonisan juga terjadi ya, nggak ribut. Kadang-kadang generasi muda dengan generasi tua kan di situ ribut, ya. Wah, kita kan udah modern katanya. Saking modernnya nggak cung-cung cap lagi. Gitu kan. Padahal itu bagus untuk membina pikiran. Gitu kan. Segala sesuatu didahului oleh kesadaran. Gitu. Jadi pada saat orang melakukan penghormatan, walaupun dia tidak mengerti esensinya, tapi batinnya kita harus pahami bahwa secara abidama apa yang mengalir di pikirannya. Oh ternyata dia penuh sujud, tulus, hormat. Sementara orang yang mengkritik, kok begitu. Banyak kebenciannya malah. Ya kan? Nah inilah efek-efek budaya jadi hilang. Budaya cung cung cop kan bisa hilang ya. Bisa hilang.
Kalau nggak dibudayain dari awal-awal dari kecil kan belum ngerti, nggak apa-apa. Walaupun nggak ngerti, ajarin dulu. Ajarin dulu. Nah, dengan cara begitu, dia menjadi tahu bahwa itu jalan yang benar. Kan anak kecil kan nggak tahu jalan yang benar yang mana, ini yang mana harus diajarin. Ajarin yang kecil. Ajarin aja. Yang basic-basic aja, yang kayak anak-anak begitu. Nggak apa-apa. Kelenteng. Boleh nggak? Boleh. Pas selamat karena nggak kelenteng ya? Katanya. Nah lo, ya kita ke situ kan banyak kan. Kita menghormat, kita berdana, ya kan? Bagus, positif. Sehingga tidak menyalahi tradisi juga. Bukan berarti jor-joran kita, ya kan? Tapi tidak dilarang kok menghormat. Menghormat adalah menghormat, tidak dilarang. Lakukan aja. Lakukan. Orang lain mau ngomong pas lama sekarang ke kelenteng, itu urusan dia. Yang mengkritisi, kita jalan terus, segala sesuatu dilandasi pikiran. Kadang saya kalau ke kelenteng, ketemu kawan lama juga, ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi dikritisi seperti itu nggak apa-apa juga sih. Ya biarin aja. Biarin aja. Bahwa kita pergi itu tahu kondisinya seperti ini. Ya, pernah ada satu kelenteng saya bicara tentang alam dewa karena di situ banyak gambar dewa. Saya jelaskan. Termasuk yang di sidang, saya di sidang. Pak Slamet ingin menterawadakan orang ya. Nah lu, kan aneh lagi. Gitu kan. Aneh lagi. Untung ada surat undangannya. Ada suratnya. Kalau enggak saya salah juga datang tanpa surat. Ya kan? Diundang ceramah baru. Gak apa-apa. Mereka seneng kok ketika kita jelaskan tentang para dewa ini. Kalau Buddhis para dewa itu banyak ceritanya. Sayangnya saudara-saudara kita itu kitabnya ketipisan. Kurang ceritanya. Mungkin ada tapi sedikit. Nah di Buddhis itu banyak. Saya ke Sri Lanka terakhir. Ternyata mereka menjadi Buddhis. Enggak yang susah-susah dulu. Paticcasamuppada itu hebat mereka. Tapi mereka bilang apa? Yang membuat ini jadi Buddhis pertama kali ribuan orang langsung konversi dalam satu hari. Itu khotbahnya Wimanawatu, cerita tentang alam surga. Petawatu, cerita tentang alam peta. Ya kondisinya seperti itu umatnya saat itu. Masih klinik gitu kan. Kalau bicara yang begitu kan senang. Masuk ajaran Buddha. Jadi Wimanawatu, Petawatu masuk ke situ. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan tuh ternyata baik loh. Bermanfaat loh. Gitu kan. Kalau ke sana 75% Buddhis. Itu negara Buddhis, beneran Buddhis. Kalau negara Buddhis yang Hindu adalah India. 5% Buddhis. Negara Buddhis yang Hindu. Ya. Nah, Ibu Bapak, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Jadi tidak dilarang berlindung kepada para dewa ya. Kita punya perlindungan sejati yaitu Tiratana. Kan tadi udah bacakan ya kan, di Sarana. Jadi itu perlindungan sejati. Berlindung kepada dewa itu bukan perlindungan sejati. Kita nggak mungkin mencapai nibbana cuma minta tolong dong para dewa antarkan saya ke nibbana. Nggak bisa. Harus diri sendiri. Disitulah berlaku. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Tiada orang lain yang bisa mewakiliku, ya kan?
Harus diri sendiri yang merealisasi nibbana, itu baru benar. Tapi dalam kondisi duniawi sehari-hari, dagang supaya laku, pasti resepnya minta cara ibu-ibu pedagang, betul nggak? Gimana nih tante resepnya, tipnya gimana nih om, gitu kan? Caranya, jadi kita harus tahu di mana yang tepatnya ajaran Buddha itu kita berlindung, ini adalah diri sendiri, juga kita berkolaborasi dengan saling bantu dan rendah hati bertanya, ngerti? Untuk mencapai nibbana aja kan perlu jalan ya. Jalan untuk mencapai nibbana aja kadang-kadang tanya Pak Bong, tanya siapa, ya kan? Pak Bong, ini maksudnya apa sih gitu kan ya? Nanya gitu, nggak apa-apa. Nggak mungkin kan nanya kepada para dewa juga, gitu, iya kan? Ya, jadi tidak dilarang tapi punya perlindungan sejati tetap Buddha Dhamma Sangha yang kuat. Nah, parita yang sering dipakai adalah Ratana Sutta. Ratana Sutta. Ya, ada di buku parita, Ratana Sutta. Itu parita saktinya orang Theravada. Kalau orang Budayana, Taipicu. Isinya nggak beda-beda jauh. Buddha dibacain semua. Ya kan? Itu. Jadi lakukan sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Terima kasih Ibu Bapak, Namo Buddhaya.